Oke, ya kita kembali lagi ya untuk presentasi kelompok 7 ya. 6, Pak. Kelompok 6. Apa materinya kelompok 6? Materi kami mengenai konsep pembelajaran direct instruction, Pak, atau pembelajaran secara langsung. Oke, konsep pembelajaran direct construction. Ya, silakan siapkan untuk presentasinya ya oleh Raymond Lumbanggaul dan siapa lagi? Keisha sama Zulkarnain, Pak. Keisha dan Zulkarnain. Jadi sudah dibagi untuk siapa yang presentasi, siapa yang menjadi MC-nya, siapa yang juga menjadi notulennya. Sudah, Pak, sudah. Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, bagi teman-teman jangan lupa kameranya dipis. Ya, kameranya dibuka. Oke, tadi saya putar lagu, dengar nggak tadi, Kli? Kedengaran nggak tadi? Buat teman saya Zulkarnain. Dengar mon suara mon. Kedengaran, Jul, lanjut. Dengar, Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Jul. Baik, Siang, Jul. kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan diri kami, dirinya atau direct instruksi yang menggunakan Raymond Lumbanggaul, Keisha Windari, dan Zulkarnain Tanjung. Baik, yang pertama model pembelajaran langsung atau direct instruction. Model pembelajaran yang menggunakan pendekatan pengajar yang dapat membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan langkah demi langkah adalah model pengajaran langsung atau direct instruksi. Model pengajaran langsung atau direct instruksi dilandasi oleh teori belajar berlaku yang berpandangan bahwa belajar bergantung pada pengalaman, termasuk pemberian umpan balik. Selanjutnya, Mon. Ciri-ciri pengajaran langsung adalah yang pertama itu 1. Adanya dan prosedur penilaian hasil belajar. Yang kedua, sintak atau pola keseluruhan dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sistem pengolahan dan lingkungan yang berlangsung dan berhasilnya pengajaran. Baik, dilanjutkan oleh teman kami Keisha Windari. Baik, terima kasih saudara Zulkarnain. Selanjutnya akan saya bacakan. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik. Salah satu karakteristik dari suatu model pembelajaran ini adalah adanya sintaks atau tahapan pembelajaran. Selain
Guru yang akan menggunakan pengajaran langsung juga harus memperhatikan variabel lingkungan yang lain, yaitu fokus akademik, arahan, dan kontrol guru. Harapan yang tinggi untuk kemajuan siswa dan dampak dari pembelajaran. Sintaks model pengajaran fase 1 yaitu fase orientasi, fase 2 fase presentasi atau demonstrasi, fase ketiga yaitu fase latihan atau fase terstruktur, kemudian fase itu fase latihan pembimbing, fase 5 yaitu latihan mandiri. Di lain pihak, dikatakan oleh Hawking tahun 2003 menggunakan ada sebagai berikut. Pertama yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran kepada siswa. Kemudian mereview pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pelajaran, melaksanakan bimbingan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih, menilai kerja siswa, dan memberikan umpan balik. Berikan latihan mandiri. Berikut adalah kelebihannya. Model pembelajaran langsung mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan, yaitu sebagai berikut. Menghentikan isi materi dan dia dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan siswa yang berprestasi rendah sekalipun. Kemudian model pengajaran langsung dapat memberikan tantangan untuk mempertimbangkan kesenjangan antara teori dan fakta. Kemudian model pengajaran langsung dapat diterapkan secara efektif dalam kelas besar dan kelas yang kecil. Siswa dapat mengetahui tujuan pembelajaran dengan jelas. Kemudian waktu untuk berbagai kegiatan pembelajaran dapat dikontrol dengan ketat. Kemudian kinerja siswa dapat diatur secara internal. Kemudian umpan balik bagi siswa berorientasi akademik. Model pengajaran langsung dapat digunakan untuk menekan butir-butir penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh siswa. Model pengajaran langsung mempunyai beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut. Maka kesuksesan pembelajarannya itu tergantung kepada guru. Model pengajaran langsung sangat bergantung pada cara komunikasi dari gurunya. Jika terlalu sering menggunakan model pengajaran langsung, akan membuat beranggapan bahwa guru akan memberitahu siswa semua informasi yang perlu diketahui. Kemudian demonstrasi sangat bergantung pada keterampilan pengamatan siswa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Desi Windari. Dari materi yang kami presentasikan, kami di sini membuka sesi pertanyaan. Belum masih ada videonya. Di sini buat kawan-kawan dipersilakan untuk bertanya mengenai materi yang kami presentasikan. Ada videonya tuh Jul, kata si Raymond. Oh ya, maaf, mohon suaranya dengar. Ini ada tambahan video dari kelompok kami. Model pembelajaran langsung atau direct instruksi. Bisa dibesarkan, Mon? Playernya bisa dibesarkan, Mon? Raymond.
belajar visual? Menurut pidana atau dalam pembelajaran menurut pembelajaran langsung merupakan salah satu pengajaran yang dirancang untuk menunjang proses siswa berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedur yang struktur dengan baik dan dapat disesuaikan dengan politik yang bertahap serta selangkah demi selangkah. Pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedur. Yes. Sebutkan ciri-ciri model pembelajaran secara Menurut Kardi dan ciri-ciri model pembelajaran langsung antara lain. Pertama, adalah pembelajaran mempengaruhi model pada peserta didik, termasuk prosedur penilaian belajar. Kedua, sintaks atau keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Kelebihan model pembelajaran langsung menurut Sanjaya dalam Ilham Sidik dan kawan-kawan tahun 2015. Yang pertama, model pembelajaran direct instruction, yakni guru bisa mengontrol muatan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, dia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Kedua, model pembelajaran ini dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar sangat terbatas. Ketiga, keuntungan lain adalah pembelajaran direct instruction atau DI bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Kekurangan model pembelajaran langsung menurut Sanjaya dalam Ilham Sidik dan kawan-kawan tahun 2016. Yang pertama, hanya untuk kemampuan mendengar dan menikmati yang baik, tidak dapat melayani perbedaan kemampuan siswa. Yang kedua, menekankan pada komunikasi satu arah atau one-way communication. Yang ketiga, kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran sangat terbatas pula. Di samping itu, komunikasi satu arah bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan. Menurut Kari dan Nur dalam proses tahun 2017, fase-fase pembelajaran langsung terbagi menjadi 5 fase, antara lain fase-fase model pembelajaran langsung yang menyampaikan tujuan pembelajaran dan kesehatan yang pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan materi. Yang terakhir, memberikan kesempatan untuk pengertian lanjutan.
kedua tadi, video mengenai model pembelajaran langsung atau direct instruction. Semoga video ini dapat Baik, itulah video dari materi kami. Di sini saya sebagai moderator ingin membuka sesi tanya jawab untuk kawan-kawan kalian. Sesi yang izin pertama. bertanya, moderator. Izin bertanya moderator. Di sini bersportif kita kasih 3 penanya. Pertama, Medita Wulandari berdiri ingin bertanya, izin moderator. Izin bertanya moderator. ini siapa ini jadi bingung moderatornya? Medita Wulandari bersendiri moderator. Hotma ingin bertanya, izin moderator. Ardi ingin bertanya. Jarang-jarang dulu biar nampak mukanya. Medita jarang muncul moderator. Saya ingin bertanya moderator. Buat yang untuk Izin penanya pertama, moderator, Medita silakan. ingin bertanya. Si moderator saya ingin Ada bertanya. saudara Andre Nikus. Baik. Izin bertanya moderator. Medita Wulandari bersendiri izin bertanya. Penanya kedua, Medita Wulandari. Ardi belum pernah bertanya. Yang ketiga, Hotma Mare. Terima kasih moderator. Buat penanya. Notulen dipersilakan untuk catat pertanyaan dari kawan-kawan ini sekalian ya. Buat untuk pertanyaan pertama untuk saudara Andre Nikus, persilakan. Baik, pertanyaan saya. Buka kameranya Andre. Nah, ngapain kau di kos-kosan tuh? Andre, silakan. Pertanyaan saya, tolong jelaskan tahapan-tahapan dari model pembelajaran secara langsung. Gimana untuk notulen udah dijawab, udah dicatat pertanyaan saudara Andre Nikus? Udah aman. Buat penanya kedua, Medita Wulandari, Borusin Bering. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Jadi di sini pertanyaan saya mengenai tadi kelompok penyaji ada menyajikan bahwasannya model pembelajaran langsung ini berpusat pada guru. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara seorang guru agar menjadikan metode ini asik kepada siswa, kepada muridnya? Bagaimana supaya metode ini berjalan seefektif mungkin kepada siswanya, dan jelaskan apa saja sih peran dari siswa itu pada pembelajaran itu, karena kan ini berpusat pada guru. Jadi peran siswanya itu di mana saja, seperti itu. Buat saudara Medita boleh diulangi lagi, lebih ringkas lagi pertanyaannya. Jadi ringkasnya seperti ini. Apa cara seorang guru untuk bisa mencapai maksimal pada saat pembelajaran secara langsung ini, dan apa peran siswa? Oke, bisa diterima. Moderator, saya melihat moderator. Ya, kurang jelas. Aduh. Udah jelas, moderator. Udah dicatat. Udah, terima kasih buat notulen CS Kutesia Windari. Pertanyaan selanjutnya untuk Hotma Mare.
Baik, terima kasih. Saya lebih ke 7 langkah dalam sintak pembelajaran langsung ya, moderator. Di poin keduanya mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Tolong kelompok Anda jelaskan tentang bagian itu. Terima kasih. Gimana tuh yang mau dibicara pertanyaan? Gimana tadi? Oh, sekali lagi untuk pertanyaannya, Bapak. Baik, saya ulang. Pada tadi PPT kelompok Anda menjelaskan tentang 7 langkah dalam sintak pembelajaran langsung ya. Yang ingin saya tanyakan pada poin keduanya yaitu mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Coba kelompok Anda jelaskan tentang bagian tersebut. Oke. Sudah dijawab, udah dicatat notulen. Udah, moderator. Oh, baik, terima kasih buat notulen. Baik, buat kawan-kawan di sini, saya dan kelompok saya meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan atau untuk mencari jawaban dari pertanyaan saudara sekalian. Oke, ya sembari yang presentasi mencari jawaban, ya seperti biasa saya mau melihat dulu bagaimana mukanya. Tolong hidupkan kameranya lah. Kenapa? Makanya kalau kuliah mandi dulu, jangan kayak saya nggak mandi ya kan, karena hanya 2 jam jadi nampak malah kalau udah di rumah gitu ya mandi jadi 1 kali sehari jadinya ya kan. Kayak Medita, kau belum mandi juga kan? Sore belum lah Pak, pagi udah. Alah. Ini kuliah mandiri kan enak gitu ya kan, mau mandi silakan. Yang kasihan tuh yang saya lihat anak sekolah kan ada dulu daring pakai baju sekolah. Untuk apa sih pakai baju sekolah daring kayak gini ya kan? Kan sayang bajunya capek memakai nyucinya kan. Kalau gini kan mau bebas pakai apa aja gitu. Mau tiduran kayak Andres Pratama ya kan. Kembali saya umumkan lagi, kalau punya presentasi nih ya pakai handphone ya. Tadi saya ada satu yang saya baca tadi itu di presentasi. Siapa tadi yang presentasi? Saya pasti ada yang usil tadi itu. Sampai ada WA-nya terbaca. Aku hamil katanya. Tolong jawab, komon. Ya. Saya yakin Nanda itu Pak, Nanda itu kan. Nanda itu Pak. Jadi kalau kayak gini ada yang iseng-iseng gini. Serunya kalau daringnya kalau kita hanya serius stres lah gitu ya. Ada lucu-lucu kayak gitu. Lupa jadi terbaca ya kan. Anak olahraga ini biasanya kalau orang-orang iseng yang kayak gitu, orang-orang yang kreatif itu ya. Orang yang mau nge-explore ke kemampuannya ya kan. Jadi ya inilah nikmatnya belajar daring ini kan. Mau ngapa-ngapain gak pakai celana kita silakan kayak si Tere kan. Atasnya aja ya kan, mukanya pun gak ada bersih-bersihnya nampak ya kan. Jadi teman-teman ini belajar direct ini istilahnya yang kayak macam langsung lah ya. Langsung kita ada siswa, ada guru ya. Jadi pertanyaan ini sudah ada 3. Pemain di perjalanan nanti mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan silakan karena speaking public itu penting ya. Nggak gampang kita itu bicara di depan mimbar walaupun ini tidak secara langsung ya. Pasti namanya berbicara di depan beberapa orang itu harus kita biasakan. Apalagi teman-teman itu menjadi seorang guru ya. Jadi seorang guru itu gimana Anda dalam berbicara depan umum itu harus dibiasakan. Allah bisa karena biasa ya. Kalau kita nggak membiasakan pasti kan gagu ya. Sekarang dengan ada teknologi ya, kalau Anda bisa berbicara orang berminat aja melihat pembicaraan Anda, apalagi cara bicara sekarang. Saya
kebanyakan kita kan sekarang ini megangnya banyak handphone ya. Di mana-mana kita akan melihat, tiba-tiba lihat YouTube, lihat video ya. Banyak hal-hal yang kok dia bisa terkenal ya gitu. Sementara banyak orang-orang yang pintar tidak mengeksplor. Kenapa dia bisa terkenal? Karena dia rajin untuk mengupload dirinya di media sosial, baik itu YouTube dan apa. Setiap orang akan memiliki taste atau rasa yang berbeda. Ya. Pas dia lihat ini udah dia serak, lihat bahwa sekarang itu kayak macam Zero One. Kok nggak siapa sekarang dibilang siapa Zero One? Si Justin. Ngomong entah kemana gimana tapi kok bisa terkenal ya gitu. Padahal lebih ganteng lagi Joe Mitro ya kan. Kok Karena bisa? Hah? Pak. Karena di Indonesia itu yang lebih terkenal gimmick, Pak. Ya kenapa kita nggak buat gimmick juga supaya terkenal? Kan sayang Sania Putri cantik, ya kan? Kenapa nggak ada dia terkenal gitu? Jadi gini, Pak. Jadi generasi itu jadi terasa bodoh, Pak. Karena di Indonesia ini yang malah terkenal ya karena sensasi, Pak, bukan karena prestasi, Pak. Oke, kamu bilang karena sensasi bukan karena prestasi. Masalahnya yang berprestasi ini nggak mengaktualisasi dirinya dalam platform. Jadi orang melihatnya yang kayak gitu doang, kayak macam si Tere lagi jahit, ya kan, lagi belajar, lagi menjahit dia kan, sempaknya koyak, ya kan. Bisa jadi lucu juga ya gini. Jadi kenapa orang-orang yang cantik, orang yang pintar itu tidak mengaktualisasi dirinya dalam bentuk media sosial gitu. Jadi orang-orang yang mungkin kamu bilang gimmick yang naik, ya kan itu lebih banyak kan. Lebih banyak gimmick kan kehidupan ini kan. Kenapa yang nggak pintar-pintar membuat platform atau konten ya yang bagus-bagus, ya kan? Karena dia nggak mengaktualisasikan dirinya, orang nggak bisa menilai gitu. Sekarang gampang loh mau menjadi orang terkenal, ya kan? Dan ngomong aja loh. Hanya dengan ngomong-ngomong cuap-cuap orang, aduh. Stand up comedy, apa sekarang yang lagi viral itu? Stand up comedy ya? Kan? Kalau mereka ngomong hanya 15 menit sampai 25 menit, puluhan juta loh kalau udah terkenal loh. Kan? Yang paling sekarang saya lihat si Kiki yang cewek. Oh, Kiki. Iya. Itu guru honor loh. Dia menceritakan sesuatu yang sekarang itu saya lihat ya, yang sedih itu nggak jadi sedih lagi ceritanya, jadi lucu. Kalau kita pandai mengkemasnya pembicaraan itu, gimana kita sebagai seorang guru kok kita, aduh seorang guru itu gajinya 8.000, kerjanya dari jam sekian sampai jam sekian harus ada ini. Kalau kita membuatnya seperti itu, mungkin orang sedih. Tapi sekarang Kiki kan dalam membicarakan kan gimana dia waktu dia jadi guru honor kan. Katanya dulu kalau di Jepang itu yang begitu Cina tuh Jepang yang dibom Hiroshima Nagasaki, Jepang ya. Jepang, Pak. Nah, mereka mencari guru. Mereka langsung cari berapa guru yang hidup. Kenapa? Guru itu dianggap masa itu bisa mengubah keadaan. Ya. Sekarang memang masih dicari guru. Kenapa dicari guru sekarang di Indonesia? Karena honornya lebih murah katanya. Masih mau 8.000 jadi guru gitu. Kalau di Jepang dulu enggak. Guru itu memang merubah keadaan dunia, sekarang enggak. Kalau di Indonesia kenapa kita cari guru? Karena kerjaan guru itu honornya murah katanya. Dia pandai membalutnya itu dalam bentuk komedi, jadi lucu. Ya jadi kita tergantung Anda atau teman-teman itu. Makanya speaking public itu penting loh. Sangat penting berbicara depan umum itu. Sepele kita lihat ya, tapi kalau kita bagaimana kita melihat audiens, bagaimana kita melihat teman-teman ya, apa yang kita bicarakan, dan yang paling penting kalau yang saya rasa ya sekarang ya, sepintar-pintarnya kamu, kalau kamu tidak bisa memberikan kepintaran kamu itu atau menyatakan apa yang kamu anggap itu benar kepada seseorang, itu nggak kesampaian, kamu nggak pintar. Ya, jadi kalau kamu pintar itu kamu bisa menyampaikan apa yang kamu tahu ke orang lain. Pamannya ada handphone nih, Xiaomi ini bagus. Bagaimana orang bisa percaya melihat handphone ini? Itulah yang kamu balut dalam bentuk perkataan. Jadi speaking public itu, berbicara depan umum itu, di saat ini kamu lagi pembelajaran ini, teman-teman ini, gunakanlah. Berbicara itu dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Dalam menyampaikan pertanyaan itu juga termasuk speaking public juga. Ya, jadi kita gunakan ya waktu dan kesempatan ini bagaimana bisa lebih menarik ya. Ya kalau membosankan mungkin pakai gimmick nggak apa-apa lah ya, kayak gimmick tadi itu berhasil tuh. Jadi konsentrasi kita pecah gara-gara si Nanda hamil ya kan.
Jadi tolong tanggung jawab yang handili gitu ya. Oke, kita lanjutkan kepada moderator, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik, saudara-saudari sekalian, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara sekalian yang dijawab oleh teman saya, Tesia Windari. Untuk Tesia Windari dipersilakan, segala hormat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Medita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara guru untuk bisa mencapai maksimal dari pembelajaran secara langsung dan apa peran siswa. Jadi di sini peran guru itu yang pertama, bagaimana supaya mencapai maksimal. Pertama menurut saya itu guru saat masuk kelas dia harus menciptakan daya tarik, ketertarikan dari siswa gitu. Jadi karena di sini kan berpusatnya pada guru gitu, bergantung ke guru maksimalnya proses pembelajaran ini. Jadi guru itu harus bisa membuat menjadi pusat perhatian oleh siswanya. Bagaimana supaya bisa seperti itu? Pertama, gurunya itu bisa melakukan menyampaikan motivasi sebelum pembelajaran. Ini menurut saya. Kemudian menginformasikan tujuan pembelajaran. Jadi diberitahu tujuan kita belajar hari ini itu apa seperti itu. Kemudian direview lagi pengetahuan dan keterampilannya. Kayak kita kaitkan lagi gitu, pembelajaran yang mau kita sampaikan hari ini kita kaitkan lagi dengan pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian barulah kita menyampaikan materi pelajaran. Terus di dalam materi ini, saat menyampaikan materi, kita itu memberikan informasi yang merupakan contoh-contoh gitu. Kita demonstrasikan lah contoh-contohnya itu seperti yang mudah dimengerti, yang bisa dikaitkan dengan pelajaran gitu. Kemudian guru melaksanakan bimbingan. Bimbingannya ini bisa dilakukan seperti melakukan pertanyaan-pertanyaan ke siswa. Untuk dari situlah guru-guru ini menilai tingkat pemahaman siswa ini udah bagus atau enggak gitu. Nah, terus di tahap inilah guru melatih keterampilan siswa. Kemudian setelah tahap itu guru menilai kerja siswa, yaitu memberikan umpan balik. Nah, disinilah guru memberikan review terhadap yang sudah dilakukan siswa. Lalu setelah itu guru memberikan latihan kepada siswa, boleh mandiri dan boleh berkelompok gitu, agar bisa dinilaikan kemampuan siswanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu apa peran siswa? Jadi peran siswa di sini itu tidak terlalu aktif ya, siswa cuma mendengarkan ceramah yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa menyampaikan pendapat dengan diskusi. Kemudian saat guru memberikan kesempatan tanya jawab, nah disitulah kesempatan siswa untuk aktif. Kemudian siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru, siswa juga bisa menyampaikan informasi yang sudah dia serap, kemudian mengaplikasikan informasi yang didapat. Sekian yang bisa saya jawab. Apakah saudari Medita bisa menerimanya atau ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih atas jawabannya dari saudari Tiesa Windari. Saya pikir sudah cukup jelas ya jawabannya, saya menerima jawabannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Tesia Windari. Oke, gimana? Di sini buat teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menambahkan? Tunggu sebentar. Menambahkan dari materi kami. Jam berapa sholat? Jam 4 tes ya? Nanti terganggu sholat. Jam 4 Pak. Jam 4 pas. Oh, ini udah Jan. Udah Pak, baru selesai aja nih. Ini mau sholat dulu atau kita lanjutkan? Lanjutkan aja Pak. Nggak apa-apa. Oke, bagi teman-teman yang melakukan sholat silakan ya, yang mau beribadah silakan lanjutkan ya. Yang kalau apa ya kita akan lanjutkan juga yang presentasi. Yang mau sholat boleh sholat dahulu. Terima kasih. Iya Pak.
Pak, izin Pak. Ya, Ini dijeda dulu Pak. lanjutkan aja. Yang mau sholat silakan aja dulu, sholat aja yang mau sholat. Yang nggak sholat dia kan masih ada di sini. Lanjutkanlah. Kamu sholat dulu, Pak Tanjung. Tanjung. Oke Pak, juga izin sholat Pak. Oh, dia izin sholat dulu. Kamu izin sholat dulu. Sekalian aja lah nanti Pak, dihabiskan dulu Pak biar. Oke, lanjutlah. Lanjutkan. Jadi yang mau sholat silakan. Kalau Tanjung mau lanjut aja. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman ini Raymond Lumban Gaul. Pada Raymond dipersilakan. Oke. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Andre. Ya, kameranya Raymond. Ya, kamu di TV layar besar nanti. Kalau di YouTube nanti kamu dilebarkan kamera nanti ada mukamu nanti. Baik. Pertanyaannya adalah tolong jelaskan penjelasan mengenai langkah-langkah pembelajaran secara langsung. Ini pada model pembelajaran secara langsung ini terdapat 5 langkah atau 5 fase yang sangat penting. Di antaranya yaitu yang pertama fase orientasi. Pada fase ini guru memberikan kerangka pembelajaran dan orientasi terhadap materi pelajaran. Di dalam fase ini ada beberapa tujuan, di antaranya yaitu pertama kegiatan pendahuluan untuk mengetahui pengetahuan yang relevan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Yang kedua, mendiskusikan atau menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memberi penjelasan atau arahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, menginformasikan materi atau konsep yang akan digunakan dan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Yang kelima, informasikan kerangka pembelajaran. Dan yang terakhir, memotivasi siswa. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu fase presentasi atau juga dengan demonstrasi. Pada fase ini, guru dapat menyajikan materi pelajaran baik berupa konsep atau keterampilan. Dalam fase ini ada beberapa tujuan, yaitu pertama, penyajian materi dalam langkah-langkah. Yang kedua, pemberian contoh konsep. Yang ketiga, pemodelan atau peregangan keterampilan. Dan yang terakhir, menjelaskan ulang hal yang dianggap sulit atau kurang dimengerti oleh siswa. Nah, langkah selanjutnya yaitu fase latihan terstruktur. Dalam fase ini, guru merencanakan dan memberikan bimbingan kepada siswa untuk melakukan latihan awal. Guru memberikan penguatan terhadap respon siswa yang benar dan versi yang salah. Selanjutnya yaitu fase latihan terbimbing. Nah, pada fase ini siswa diberikan kesempatan untuk berlatih konsep dan keterampilan serta menerapkan pengetahuan atau keterampilan tersebut ke situasi kehidupan nyata. Latihan terbimbing ini baik juga digunakan untuk mengakses kemampuan siswa dalam melakukan tugas, mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik atau tidak, serta memberikan umpan balik. Nah, di sini guru memonitor dan memberikan bimbingan jika perlu. Nah, langkah terakhir yaitu fase latihan mandiri. Pada fase ini, siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Fase ini dapat dilalui siswa dengan baik jika telah menguasai tahap-tahap pengerjaan tugas 85% sampai 90% dalam fase latihan terbimbing. Baik, sekian jawaban dari saya. Buat saudara Andre, apakah dapat menerima pendapat saya?
Dan buat teman-teman sekalian, jika ingin menambahi, silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya cukup jelas. Terima kasih kepada kelompok. Nah, Baik, terima kasih untuk penanya Andrikus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hotma. Jadi jawaban Hotma ini mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Dalam tahap ini mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai siswa. Jadi di sini maknanya guru ini bertanya, tanya jawab seperti kelas kepada siswa agar memperluas pengetahuan siswanya. Begitu kira-kira jawaban dari kelompok kami, saudari Hotma. Halo, saudari Hotma. Baik, yang saya tangkap dari jawaban kelompok Anda dari saudara Zulkarnain berarti gurunya hanya pada bagian kedua itu hanya memberikan pertanyaan seperti itu kepada siswa-siswa. Iya, jadi guru ini mengajukan pertanyaan agar siswa lebih mengetahui wawasan lebih luas itu. Gitu kira-kira saudara dari Hotma. Baik, terima kasih atas jawabannya saudara Zulkarnain. Apakah saudari Hotma bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, saya dapat menerimanya. Baik, terima kasih untuk saudari Hotma. Jadi begitulah kira-kira jawaban dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi atau menambahkan hasil diskusi kami? Buat teman-teman kalian, halo. Pak nggak ada yang nyaut, Pak. Oke, ada yang mau nambahin? Coba. Sudah pas semua, baca baik. Pak. Atau Mitro, menurut Mitro gimana Mitro? Gimana Mitro? Sudah pas, Pak. Sudah pas. Oke, kalau sudah pas, tidak ada lagi mau nambahin mengenai direct langsung atau pembelajaran langsung nih. Masih ada? Oke, kalau tidak ada lagi ya direct pembelajaran langsung ini mungkin sudah Anda rasakan udah sering waktu sebelum Covid ya. Jadi kalau dia pembelajaran langsung ini sangat perlu peran guru untuk memimpin ataupun melakukan pembelajaran. Tadi ada poin yang sangat menarik saya baca, bagaimana guru itu melihat situasi dan harus mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi ini istilahnya memaparkan baik itu dalam bentuk contoh ya. Kadang-kadang kalau kita guru olahraga ini kita melakukan suatu gerakan dalam olahraga, umpamanya kita melakukan itu mau syuting bola basket. Waktu melakukan demonstrasi, ternyata kita melakukan shootnya itu nggak masuk, kita melakukan ke bola basket seringnya itu. Ya, banyak gitu ya. Kita melakukan mau syuting, ternyata dalam melakukan demonstrasi contohnya itu nggak masuk bolanya. Jadi harus pintar si gurunya itu dalam mengambil, kalau nggak masuk, gurunya itu melakukan sikap itu contoh yang salah, kan sering kayak gitu kan.
Pernah nggak guru kalian olahraga gitu mau lakukan shoot, rupanya salah, pasti kan langsung dipotong. Itu contoh yang salah, maka diulangi lagi. Jadi maksudnya gini, sebagai guru dalam melakukan demonstrasi kita harus bisa juga, ya. Dalam melakukan contoh itu harus kita lakukan contoh yang benar juga. Kalau umpamanya kita nggak benar melakukan contohnya, jangan dulu gitu. Maka terkadang nanti kalau kamu jadi guru, kamu harus lihat dulu atau lihat dulu kemampuan siswa kamu. Umpamanya kayak Tessa ini, Tessa kan atlet silat nih, ya. Kalau atlet silat itu apa sih? Umpamanya melakukan gerakan apa yang cocok pada mata kuliah, ada uji diri atau olahraga bela diri. Kalau guru, mungkin kalau guru ini kan semuanya harus dipelajari ya. Saat ini Anda sudah tahu di dalam kampus itu Anda harus mempelajari berbagai macam olahraga, ya, baik itu olahraga permainan dan juga olahraga bela diri. Dan itu kalau Anda nggak latih-latih, mungkin kemampuannya itu nggak akan sempurna. Tapi kalau kita yang sudah sering itu memang yang kita kerjakan, kayak macam si TS ini, dia atlet silat, dan next juga nanti mungkin dia masih di awal-awal jadi guru, masih bisa dia melakukan apa namanya Tessa? Jurus ya, 8 jurus ya? Kalau di silat ya? 8 penjuru angin atau 8 jurus? Iya, jurus, Pak. Nah, 8 jurus. Kalau Tessa pokoknya ini lagi pembelajarannya di sekolah, mempelajarkan mata pelajaran tuh silat. Karena Tessa nggak sering mengulang-ulang, pasti akan lupa toh. Jadi Tessa harus melihat pokoknya ada atlet silat di situ yang lagi belajar masuk kelas Tessa. Dialah lakukan jadi contohnya, mendemonstrasikannya. Jadi maksudnya gini, kalaupun Anda melakukan demonstrasi nggak bisa, lihatlah siswa Anda yang kira-kira bisa melakukan demonstrasi. Karena akan beda itu. Kalau kita melakukan sendiri dengan orang lakukan. Kalau kita lakukan sendiri, kita salah, maka ada suatu pressure atau tekanan, itu bisa salah. Tapi kalau siswa melakukan salah, masih bisa kita mengevaluasi. Jadi sebagai guru itu kita harus pintar-pintar, nggak perlu menjadi orang pintar kali, tapi harus bisa pintar-pintar melihat situasi. Karena kita guru itu nggak semuanya harus bisa, ya, harus mampu. Tapi kita sudah pernah mengikuti, itulah kelebihan kita menjadi guru. Jadi teman-teman, kembali saya ingatkan, berbicara apalagi dalam ranahnya yang umum formal seperti ini, ambillah Anda sikap ataupun ambil waktu timer untuk mungkin Anda menjadi presentasi kah, atau Anda bertanya kah, atau Anda menjawab kah. Itu secara nggak Anda sadari akan butuh nanti di waktu Anda di dunia kerja. Saya bilang, apapun kemampuan Anda, apapun kepintaran Anda, kalau Anda tidak pandai mempresentasikan ya dengan baik, itu nggak akan orang menilai Anda baik gitu. Jadi semua itu bisa karena biasa. Jadi untuk hari ini ya ada 2 konsep pembelajaran, itu direct sama pembelajaran yang mandiri. Mudah-mudahan dari kedua ini bisa Anda mendapatkan suatu pengetahuan yang baru dan menjadi bekal Anda nanti untuk mengajar di waktu Anda sudah lulus menjadi mahasiswa olahraga. Jadi akhir kata sebelum saya tutup menjadi penutup, silakan saya kembalikan kepada apa tadi saya bilang kalau bentuk menutup. Notulen ya. Untuk kalian masih menyimak ya. Notulennya siapa? Tolong ditutup. Ini dari materi direct ini, pembelajaran direct. Silakan Tessa aja lah. Lebih enak Tessa kayaknya melihatnya ngomong. Untuk pembelajaran hari ini dari kami yaitu pembelajaran langsung. Itu adalah model pembelajaran yang menggunakan pendekatan mengajar kepada siswa tahap demi tahap, langkah demi langkah. Model pembelajaran langsung dilandasi oleh teori belajar, perilaku yang berpandang bahwa belajar bergantung pada umpan balik, yang bertujuan untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi. Kemudian untuk tips saat pelajaran, untuk seorang guru yaitu guru harus bisa melakukan tahap demonstrasi. Jika tidak bisa, pilih siswa yang bisa melakukan demonstrasi. Sekian dari pembelajaran hari ini.
materi kami pembelajaran langsung. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Tessa sudah menyimpulkan untuk materi ini ya. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Mudah-mudahan ada nilai positif yang bisa didapat hari ini. Kalaupun tidak ada, mungkin Anda bisa refresh kembali lagi, nanti akan saya posting di YouTube saya. Ya, ini pakai software nanti OBS, jadi sudah saya rekam. Nanti mungkin saya belajar mengedit lagi. Apa gunanya? Mungkin Anda bisa mungkin lupa ya, itu guna teknologi. Anda bisa mengulang lagi, melihat nanti ada di YouTube saya dari materi ini. Teman-teman, ini aja dulu sampai untuk hari ini. Mudah-mudahan di hari Rabu tidak ada kelas lagi, dan jangan terjadi kalau memang dia waktunya untuk presentasi, jangan kayak si Teresa, itu contoh yang nggak baik ya. Jadi jangan buat lagi contoh seperti itu lagi ya. Jadi untuk hari Rabu itu yang nampil adalah kelompok 8 ya. Siapa kelompok 8? 7. Kelompok 7, Pak. Kelompok 7 si 8. Tunggu dulu, saya lihat dulu nih. Siapa nggak hafal nih? Kelompok 7 itu Di RPS Pak, ah, kelompok 7 membahas mengenai direct interaction Pak. Itu direct atau indirect Pak? Di RPS Pak. di RPS indirect. Direct interaction Pak, dituliskan Pak. Dari interaction. Iya Pak. Kalau yang tadi pembahasan kelompok 6 ini, Direct interaction juga Pak. Di RPS. nah berarti kamu ulang lagi lah, tapi jangan contek copy paste. Kalau di RPS seperti itu, Pak Irfan membuat, ikuti aja. Saya Pak, Indirect. direct mungkin Pak. Iya. Kalau indirect kan yang tidak langsung, yang udah dibahas di kelompok 5. Yang mandiri. Kelompok 5 Kan indirect kan berarti nggak langsung kan, mandiri kan? Kalau indirect dia, direct langsung. Indirect berarti tidak langsung. indirect ada juga Pak dari online kayak kita tidak langsung. Nah, ini materi yang kelompok 7 di RPS apa dibuat? Direct interaction Pak. Direct interaction. Yang kelompok 6 tadi nih, Ya, direct apa? Contraction. Direct interaction. Sama. Ya udah, coba karena sama pembahasannya, coba dari kamu dari kelompok yang berikutnya yang ini buatlah cara pemaparan berbeda. Bagaimana caranya? Mungkin kita ibaratnya untuk Rabu ini adalah merefresh ataupun melihat bagaimana presentasi dari kelompok kamu, walaupun sama materinya. Karena di RPS dibuat seperti itu, ya sesuaikan aja materi, ya. Gimana yang kelompok 7? Bisa kan? Bisa Pak. Kelompok 7. Marianti Hardiman Yosua ya? Iya Pak. Nah, Marianti, jadi kok walaupun materinya sama, Marianti buat aja konsepnya kamu ya. Oh, ini lagi saya lupa tadi. Yang saya minta tadi itu videonya gimana proses pembelajaran yang kalau dia direct kontraksi itu bagaimana. Kalau tadi video yang dari teman-teman tadi kan hasil dari evaluasi presentasinya kan, yang ditampilkan kan. Presentasi itu juga yang dibuat di video kan, bukan bagaimana kenyataan kalau mengajar di indirect itu bagaimana sih sebentar bentuknya gitu. Saya tadi maunya yang di presentasikan dalam bentuk video dalam proses pembelajaran itu gitu. Ngerti ya? Tadi kan kalau orang ini kan dia presentasi sebenarnya isi dari makalah kan? Ya kan Tes ya? Iya Pak, iya Pak. Ya kan? Isi dari makalah itu dipresentasikan kembali dalam bentuk video kan? Iya Pak. Nah, sebenarnya kalau kalian udah ada di video itu nggak usah presentasi lagi dalam bentuk PowerPoint tadi, karena udah ada di video itu sih sebenarnya lebih seru kayak gitu timbang ngobrol udah dipaparkan dibaca. Sementara aja kita sudah bacanya udah bisa sebenarnya kan. Ini udah itu dipaparkan itu dibaca lagi, jadi kan 2 kali kerja jadi sebenarnya kan. Kalau punya bisa Anda buat bentuk video tadi kayak gitu, ya udah kita tinggal lihat aja, dengar-dengar gitu kan. Jadi kalau yang saya minta video itu adalah contoh dari model pembelajaran yang
berbentuk videonya gimana kalau ada gitu. Ngerti sampai situ? Ngerti nggak? Ngerti Pak. Gimana lah Raymond? Saya juga nggak ngerti padahal. Gimana menurut kamu Mon? Ngerti gimana Mon? Maksudnya Pak, kalau di dalam PPT kan Pak materinya, pembahasannya kan Pak. Iya. Jadi kalau di dalam video itu pelaksanaannya kayak mana Pak? Iya. Tapi kalau udah dibuat dalam bentuk video pelaksanaan presentasi ngapain lagi dijelaskan lagi kan 2 kali kerja kan? Ya Pak, ya Pak. Nah, itunya sih. Kalau umpamanya kamu bisa buat dalam bentuk video presentasi bagus, gak usah dibacakan lagi manual ya kan, itu kan suatu apa ya, saya lihat itu suatu apa namanya terobosan baru bisa dibilang ya kalau dari bentuk video tadi, suatu apalah literasi buat kita lah dalam presentasi gitu. Kalau kita presentasi itu dipaparkan, itu dibacakan lagi kan bosan juga ya, sesuatu yang kalau itu kan kita kan bosan, tapi kalau bisa buat kayak video itu kan bagus gitu. Jadi dalam bentuk presentasi kami itu bentuk video gitu, kita lihat, kita tonton dan bisa kita dengarkan gitu. Timbang hanya paparkan dalam tulisan, habis itu dibaca lagi gitu. Kalau lumayan yang baca itu bagus intonasi ataupun penekanan dalam membacanya. Ya kalau dia baru tadi dikasih ke dia dibaca pasti kan akan kurang apa ya namanya, kurang menguasai ya, di mana titik, mana koma, mana yang kalimat yang perlu ditekankan. Tapi kalau dalam bentuk video tadi kan udah bagus gitu. Kalau dia mau presentasinya dalam bentuk video. Tapi yang sebenarnya yang saya harapkan adalah yang video itu adalah gambar visual dari model pembelajarannya gitu. Itu yang saya perlukan. Jadi kita bukan hanya teori, tapi kalau sudah video, oh begini loh teknisnya, begini loh bukti di kenyataannya dalam bentuk video gitu. Kalau ada ya Maria ya. Kalaupun nggak ada, mungkin Anda mau membuatnya dari pemahaman Anda, bahwa pemainnya kan ada anak-anak yang di rumah sekitar, mungkin 3-4 orang, Anda pahami, Anda tahu, baru Anda buat dalam bentuk short movie-nya atau video singkatnya, nggak apa-apa juga gitu. Jadi kalau nggak ada di internet, Anda cari videonya sesuai dengan materi Anda buat gitu. Jadi supaya kita tahu gitu, oh gini dalam bentuk kenyataannya, dalam bentuk videonya. Karena lebih enak melihatnya itu dalam bentuk gambar dan suara, timbang kita hanya tulisan doang sama hanya dibacakan gitu. Kalau bisa ya. Tapi pun kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi yang pentingnya yang terbaik akan dapat nilai yang terbaik. Tidak ada yang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi untuk teman-teman yang 2 belakang, yang ini kelompok 5, kelompok 6, saya mengapresiasi ya, saya memberikan pujian untuk presentasinya, udah membuat sesuatu yang berbeda dari yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kan cuma tulisan dibacakan sama para presentasi ya, tapi yang kedua, kelima, keenam hari ini ada sedikit yang baru. Jadi kalau bisa ada inovasi, berkreasi Anda, jangan monoton itu aja. Jadi buatlah try and error ya. Semakin Anda bisa mengeksplor kemampuan teman-teman ya dalam bentuk apapun ya, itu akan menambah value atau nilai-nilai bagus untuk orang yang melihat ataupun membacanya. Jadi kenapa yang sekarang itu yang banyak orang-orang yang nggak jelas atau yang viral itu adalah orang-orang yang banyak gimmick-gimmick? Ya karena kita juga orang-orang yang pintar, orang punya kemampuan, nggak berani mengaktualisasikan dalam bentuk yang bagus itu dalam bentuk yang sekarang gitu. Jadi kalau memang mau memerangi yang banyak gimmick, ya Anda buat yang benarnya gitu. Anda tunjukkan kemampuan Anda. Karena semua itu adalah kembali ke teknologi. Orang nggak